Salam jumpa Bapak Ibu. Pada pembahasan kali ini, saya mendapat topik mengenai apa sajakah yang dijelaskan Euclid terkait teori bilangan. Nah, Euclid yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan menulis Elements, sebuah karya monumental yang menjadi fondasi matematika selama lebih dari 2000 tahun. Nah, di dalam Elements, Euclid menjelaskan 4 konsep penting mengenai bilangan yang hingga sekarang masih dipelajari. Di antaranya ada sifat-sifat keterbagian, algoritma Euclid, teorema dasar aritmatika, dan ketakhinggaan bilangan prima. Nah, kita mulai bahas dari sifat-sifat keterbagian. Pertama, Euclid membahas sifat keterbagian. Di bagian ini, Euclid menjelaskan aturan dasar bagaimana sebuah bilangan dapat membagi bilangan yang lain. Misalnya, jika bilangan A membagi B dan A juga membagi C, maka A pasti membagi kombinasi linear keduanya, yaitu MB tambah NC. Konsep sederhana ini ternyata sangat penting karena menjadi dasar bagi teori bilangan modern, termasuk pembentukan struktur ideal dalam aljabar abstrak. Di sini saya misalkan teorema tersebut dengan angka di mana misalnya A-nya 3, B-nya 6, dan C-nya 9. Juga terdapat bilangan yang dimisalkan M dan N, yaitu saya misalkan M itu 2 dan N-nya adalah 5. Nah, karena 3 membagi 6 dan 3 juga membagi 9, maka 3 itu bisa membagi 12 tambah 45. 12 didapatkan dari 6 kali 2 dan 45 didapatkan dari 9 kali 5. Nah, 12 tambah 45, 57, maka 3 juga membagi 57. Selanjutnya, masih pada sifat-sifat keterbagian menurut Euclid, Euclid juga menunjukkan bahwa jika suatu bilangan membagi dua bilangan berbeda, maka ia juga membagi selisih keduanya. Di sini juga saya cantumkan contohnya sesuai dengan teorema yang sudah Euclid kemukakan. Kita berpindah ke algoritma Euclid. Di sini Euclid memperkenalkan algoritma Euclid, yaitu metode untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Meskipun sederhana, metode ini sangat efisien bahkan digunakan dalam sistem komputer modern, misalnya dalam kriptografi. Algoritma ini bekerja melalui pembagian bersisa secara berulang sampai sisanya 0 dan pembagi terakhirnya adalah FPB. Di sini ada contoh-contoh algoritma Euclid, juga langkah-langkahnya sudah tertera. Sebagai contoh untuk mencari FPB dari 48 dan 18, kita lakukan pembagian berulang di mana 48 itu merupakan 18 kali 2 ditambah 12, kemudian 18 kita ambil. 18 itu merupakan 12 kali 1 tambah 6, dan 12-nya kita ambil, merupakan 6 kali 2 ditambah 0, jadi FPB-nya adalah 6. Nah, cara ini sangat elegan dan menunjukkan bagaimana Euclid berpikir secara sistematis. Lanjut dengan teorema fundamental aritmatika. Konsep ketiga adalah teorema ini, di mana Euclid menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif dapat difaktorkan secara unik ke dalam perkalian bilangan-bilangan prima. Di sini saya ambil adalah 60, di mana faktorisasi prima ini adalah dasar dari seluruh sistem bilangan modern dan menjadi fondasi dalam aritmatika serta kriptografi. Di sini 60 kita dapatkan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Dan konsep keempat adalah ketakhinggaan bilangan prima.
Di sini Euclid kembali membuktikan bahwa bilangan prima jumlahnya tidak terbatas. Ia menggunakan bukti yang sangat cantik dan sederhana. Jika kita punya daftar bilangan prima, lalu kita kalikan semuanya dan ditambahkan 1, bilangan baru itu tidak bisa dibagi oleh bilangan prima maupun dalam daftar. Jadi artinya harus ada bilangan prima yang baru yang belum ditemukan. Nah, di sini bukti singkat ditampilkan bahwa dengan cara itu Euclid menunjukkan bahwa selalu ada bilangan prima lain setelah bilangan prima yang sudah kita ketahui, dan pemikiran ini menunjukkan kedalaman logika matematika pada masa Yunani kuno. Dari keempat konsep tersebut kita bisa melihat bahwa Euclid bukan hanya menyajikan aturan-aturan matematika, tapi ia membangun cara berpikir yang sistematis, logis, dan deduktif. Pemikirannya telah menjadi fondasi bagi teori bilangan modern, aljabar abstrak, hingga sistem keamanan digital yang kita gunakan sekarang. Melalui karya Euclid, kita belajar bahwa matematika tidak hanya berfungsi sebagai perhitungan, tapi juga sebagai bahasa untuk memahami keteraturan alam. Demikian presentasi dari saya.